Shalom, puji Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Kita akan bersaat teduh. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, menolong kami hingga sampai pada saat hari ini. Kami bersyukur dengan kekuatan, kami bersyukur dengan apa yang kami miliki, bahkan kami bersyukur dengan kelemahan, bahkan kekurangan kami. Karena kami menyadari itu semua karena pimpinan Tuhan. Terlebih saat ini kami kembali mau merenungkan, membaca bagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami semua, pimpin hamba-Mu dengan seluruh keterbatasannya. Biarlah firman Tuhan memberkati pada perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada Keluaran pasal yang kelima, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membaca ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 saja. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat-Mu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk bicara atas nama-Mu, dengan jahat diperlakukannya umat-Mu itu, dan engkau tidak melepaskan umat-Mu sama sekali. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia ketika firman Tuhan itu kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, Opa Oma, anak-anakku, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa semakin saya mau mencintai Tuhan, mau melayani Tuhan, kehidupan saya bukan malah semakin baik, malah justru banyak sekali tantangan, godaan, cobaan, dan lain-lain sebagainya. Ada aja di PHK, ada aja pergumulan. Itu yang seringkali dihadapi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saja kita mengalami dalam situasi seperti itu. Apakah kita akan menjadi putus asa? Tidak lagi mau ikut Tuhan? Atau kita semakin setia kepada Tuhan? Sebab kita tahu pasti Tuhan menyertai dalam setiap tantangan kehidupan orang percaya. Pada perenungan kita hari ini, kita mau belajar melalui umat Allah bangsa Israel. Pada waktu Tuhan menyuruh Musa membawa bangsa Israel untuk menyembah Tuhan, dan ia mau beribadah kepada Tuhan, ternyata bangsa Israel menghadapi tantangan dari Firaun. Waktu Musa dan Harun menghadap Firaun untuk membawa bangsa Israel beribadah kepada Tuhan, bukan mendapat kelancaran, kemudahan, tetapi malah Firaun semakin membuat bangsa Israel bergumul. Yang biasanya dapat jerami, sekarang tidak mendapat jerami, dan harus mencari jerami sendiri. Tetapi batu bata yang dikerjakan sama bangsa Israel tetap begitu susahnya bangsa Israel pada waktu itu. Padahal Musa dan Harun mau membawa bangsa atau umat Tuhan itu menyembah kepada Tuhan. Akhirnya seperti tadi yang saya baca, di mana Musa sendiri melihat bahwa kenapa ini terjadi, umatmu semakin susah, umatmu semakin bergumul, padahal aku membawa
mereka untuk menyembah kepada Tuhan. Melalui perenungan ini sebenarnya kita mau belajar bagaimana Tuhan mau berbicara kepada umatnya pada waktu itu. Yang pertama, tantangan dalam ketaatan. Ketika kita mengikuti Tuhan, seringkali ada tantangan dan kesulitan sebelum hasil yang dijanjikan. Musa mengalami itu, umat Tuhan mengalami itu, tapi tantangan ingin membuktikan kita harus taat. Yang kedua, iman di dalam penderitaan. Bangsa Israel mengalami tekanan yang lebih berat, tetapi Tuhan memiliki rencana yang besar melebihi rencana mereka. Semakin bergumul dalam penderitaan, semakin umat harusnya beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan cepat putus asa. Musa sempat merasa ragu, tetapi Tuhan tetap bekerja di balik layar untuk menggenapi janjinya. Kita tahu Tuhan menyertai terus bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kehidupan kita juga mengalami tantangan dan pergumulan itu. Tapi tetaplah kita harus setia kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Semakin kita bergumul, kita menyadari kuasa Tuhan semakin nyata. Ada orang yang berkata kepada saya, "Pak, mana yang lebih baik? Orang yang di dalam diskotik tetapi hatinya kepada Tuhan, atau orang yang di dalam beribadah tetapi hatinya jauh daripada Tuhan?" Ini bukan mana yang baik dan yang lebih baik, tetapi Kristus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Marilah kita terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi kita yang kita hadapi, karena janji Tuhan dan ketaatan Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan saat ini. Biarlah firman Tuhan meneguhkan kami agar kami tetap setia di dalam Tuhan dalam segala kondisi kami. Berkati sepanjang hari ini pergumulan, sukacita apapun yang kami lakukan, asalkan Tuhan yang menopang kami. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.